bullying ini, teman-teman, adik-adik ada yang pernah mengalami? Pernah mengalami atau pernah dengar? Pernah mengalami. Mudah-mudahan bisa teratasi trauma yang terjadi ya, sehingga kehidupan ke depan bisa lebih baik. Dan teman-teman yang lain jangan sampai menjadi seseorang pelaku pembulian yang akan kita diterangkan oleh Pak Joni ya. Nanti mungkin bantu diterangkan Pak Joni seperti apa efek negatifnya dari pembulian itu ya. Hak dan kewajiban selama mengikuti pelajaran atau pembelajaran di PKBM ini. Jadi adik-adik ini kalau di rumah ada orang tua di PKBM atau di tempat sekolah, bapak atau ibu guru yang ada di sini yang bisa dikatakan sebagai orang tua. Kalau di PKBM ini ya adik-adik harus bisa mematuhi anjuran ataupun saran-saran dari bapak ibu gurunya, karena itu untuk kepentingan adik sendiri supaya bisa mengikuti pelajaran dan bisa berprestasi. Depresi, frustasi atau malah yang lebih fatal lagi, itu diharapkan jangan ya, karena itu sebagian dari istilahnya kejahatan ataupun tindak pidana. Karena kalau sudah tidak pidana, apalagi sampai mengakibatkan korban jiwa, nah itu ranahnya ranah hukum ya, ada prosesnya, ada proses di kepolisian, nanti ada proses di pengadilan untuk hukuman ataupun ganjarannya ya. Mungkin saya mewakili begini Pak, kalau sampai ada perundungan nih Pak, mungkin ada hukuman ya Pak ya. Nah, anak-anak ini mungkin ada yang usianya di bawah 17 tahun, mungkin ada yang lebih. Kalau andai misalnya di bawah usia 17 tahun dia melakukan kesalahan itu, tindakannya atau hukumannya seperti apa gitu Pak. Jadi supaya adik-adik juga tahu, bisa menyampaikan kepada teman-temannya bahwa apa yang dia sampaikan itu kan salah. Nah, jadi biar dia memberitahu teman-temannya ada hukumannya loh, segini tahun atau berapa, apa aja, itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Manakala terjadi perundungan, kalau kami dari kepolisian sebisa mungkin bisa diselesaikan di tingkat sekolahnya saja, karena bagaimanapun juga kalau masalah perundungan itu atau bully itu sesuatu yang tidak baik atau tidak bagus, nanti efeknya juga kan akan membawa ke sekolah ataupun PKBM tersebut. Jadi kan nanti kedepannya jangan sampai nanti kan jangan sekolah di sana lah, itu mah ada siswanya begini-begini, walaupun kan itu cuma satu ataupun istilahnya masalah kenakalan anak-anak siswa atau SD tersebut atau anak-anak siswa tersebut. Jadi kalaupun nanti ada kejadian atau bully, kami dari kepolisian ini ada namanya Babin Kaptimas. Nah, di sini kebetulan hadir juga Babin Kaptimas dari Polsek Jatim ini, Kelurahan Kalijaga, ini Pak Hen. Nah ini barangkali belum tahu, nah ini Pak Hen di belakang ada. Nah, Pak Hen ini Babin Kaptimas Kelurahan Kalijaga, dia bertugas di kelurahan masing-masing. Jadi silahkan Bapak Ibu atau adik-adik ada permasalahan di sekolah, ada permasalahan di rumah maupun di warga ataupun di masyarakat, silahkan sampaikan permasalahan tersebut ke Pak Babin. Pak Babin siap untuk melayani dan memberikan solusi untuk penyelesaian yang lebih baik. Himbau kepada adik-adik yang melaksanakan belajar mengajar di PKBM Namira untuk
tidak melaksanakan bullying, tidak melaksanakan perundungan, stop bullying, stop narkoba, dan kenakalan remaja. Karena hal tersebut tidak baik dan merusak generasi penerus bangsa. Jadi narkoba itu adik-adik merupakan singkatan. Kalau bersinar dalam arti kata apa glowing ya Bu ya, berseri-seri mukanya memancarkan cahaya. Tapi kalau bersinar yang beda, artinya bersih dari narkoba, bersih dari narkoba. Apa itu? Gimana caranya sih? Pertama-tama kita mesti tahu dulu tuh apa itu narkoba. Narkoba itu merupakan singkatan adik-adik apa akronim singkatan dari narkotika, narkotika dan bahan adiktif itu ayu turun ke bawah narkotika, narkotika, psikonya, psikotropika dan jaringan adalah jadi ketika seorang membicarakan narkoba tidak usah narkotika meskipun sebelumnya maksudnya kebeler pisau gitu ya, kebeler pisau pas lagi masak ngotong-ngotong itu nggak akan ngerasain sakit gitu karena itu salah satu sifat dasar menghilangkan rasa nyeri, jadi rasa nyeri itu dijalankan. Terus yang terakhir adalah ini yang paling berbahaya. Apa kira-kira pada paragraf ketiga dapat yang dibaca dapat menimbulkan apa? Ketergantungan. Nah ini sifat yang paling berbahaya dari narkotika. Sama kayak gini. Ketika seseorang memakai narkotika, awalnya dia cuma coba-coba. Kalau udah kecanduan terus-menerus selalu menggunakan narkotika dalam kehidupan sehari-hari, efeknya apa yang paling parah? Kematian. Ya. Pernah dengar orang yang kecanduan narkotika lalu overdosis? Nah, meninggal karena overdosis, itu yang berbusa, ya kan? Kemudian kecanduan obat. Oke. Tujuannya ngeles sebenarnya pengen mabuk tapi nggak punya uang, akhirnya jadinya dan budget kan mabuk budget pembajak ya. Nah ternyata selain oleh bensin juga bisa ya. Nanti kita akan lihat video anak-anak yang masih usia SD mungkin 10 tahun, nanti dia sudah kecanduan ditangkap ya ketika lagi asik-asik pakai narkoba di kosan atau di rumah atau sama teman gimana gitu, ketahuan, ketangkap ya pasti penjara. Tapi kalau misalnya melaporkan diri ya, ngomong Pak saya mau udah lama saya misalnya pakai obat-obatan, saya pengen sembuh. Dalam kesempatan ini kakak ingin memberikan nasihat buat adik-adik bahwa hindari penggunaan atau penyalahgunaan narkoba karena narkoba dapat merusak tidak hanya tubuh adik-adik sekalian tapi juga masa depan adik-adik. Dan yang utama, hindari kebiasaan buruk merokok karena rokok adalah pintu gerbang menuju narkoba. Mulai sekarang kita harus perangi narkoba, stop narkoba dan hindari penyalahgunaannya.
Oh,